Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Amil Hazan Usmari Hijrah Madinah Taif Isra Mi'raj Gua Hira apa Gua Sur halaman Sur. Iya kemarin yang Sayyidina Abu Bakar ketentangan ulo metuni Gus saka gua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepakat dengan para sahabat untuk hijrah, sahabat semua sudah dianjurkan hijrah duluan ke Madinah. Ya. Hijrah duluan ke Madinah. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan Sayyidina Ali untuk bermalam atau tidur sehari di daleme Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar terus ke Gua Sur, Jabal Sur atau ke Gua Sur sana. Nah, pada waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dikepung malam itu. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istilah bahasa keren saiki ngetokno pesirep. Terus debu dihantamkan ke sekeliling rumah itu, maka semua orang-orang yang ngepung itu langsung tidur. Lanjutlah Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju Gua Sur. Nah, di dalam Gua Sur itu ya seperti kemarin yang sudah diceritakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sudah tersusul oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana pada waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di dalam gua dan orang-orang Quraisy nyampe di sana. Namun di sana ada merpati lagi bertelur dan ada sarang spider laba-laba lansak piturute. Lah di dalam Gua Sur itu ketika Sayyidina Abu Bakar melihat kaki itu yang sudah datang ya, tiba di sebelahnya ada bolongan, bolongan. Di mana bolongan itu kok ada kepala ular. Akhirnya disumpatlah oleh Sayyidina Abu Bakar dengan kakinya. Pun tentang ular. Ular itu sebenarnya saking mangkel kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa kok mangkel? Ulo iku sudah menajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah topo di kuno ngenteni Rasulullah bermalam di sana, saking kepingin menatap wajahmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kok ditentengi ambek? Ya Allah, karena orang yang memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Masya Allah. Tak bosan-bosan aku memandang. Si kembar ada di sini. Satunya di mana? Allah, seperti itu. Pokoknya kalau orang beriman telah pernah menatap Rasul sallallahu alaihi wasallam, memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka rindunya semakin Masya Allah tak terbendung. Podo ambil iki umat Islam wajib sholat fardu kan, kewajiban-kewajiban yang lain. Apakah suan ke Madinah itu wajib? Melebihi wajib. Sebenarnya kenapa kok melebihi wajib? Wong sholat itu diwajibkan karena adanya Rasulullah.
Jangankan cuma itu, dunia seisinya diciptakan karena adanya Rasulullah. Seandainya nggak ada Rasul, maka dunia tidak dicipta, maka kita tidak bertemu. Seperti itu karena adanya Rasulullah. Jadi di dalam kalam-kalam hikmah itu banyak yang menetapkan seperti itu. Soan kepada Madinah itu melebihi wajibnya kita kepada sholat 5 waktu. Makanya sulit banget bagi orang-orang yang kurang beriman untuk bisa soan Makkah Madinah dengan alasan belum takdir. Kayak sampean niki kok durung rapi rek, durung takdir. Lah wong ngelamar ditolak. Coba ngelamar diterima, lah wis rapi. Lah ngoten nah. Contoh rek. Zaman kan belum ada yang ngelamar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kembali. Jadi ular tersebut sudah dapat amaran dening Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu di gua Sur selama 6.000 tahun rek. Nunggu lah kok begitu nyawang Rasulullah ditentengi ya mangkel tah lah gitu nggih. Masya Allah. Gua Sur iku Jabal Sur itu adalah gunung sing koyok punuke unta. Pun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keesokan harinya, ya kemarin kan sudah diceritakan pertemuan waktu itu adalah Datun Nitokai nih perjuangan perawan duduk perawan si perawan. Siapa beliau yang sampai mendapat gelar Datun Nitokai ini? Sayyidah siapa? Lahli rek. Mbaknya Sayyidah Aisyah siapa? Sayyidah Asma binti Abi Bakr Siddiq radhiyallahu taala an. Jadi sejak dulu perempuan sudah tampil di depan. Tutuk saiki tok kok ujuk-ujuk saiki emansipasi wanita tok. Sejak dulu sudah tampil di depan. Kemudian keesokan harinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluarlah dari gua Sur menuju Madinah. Perjalanannya tersebut sekarang di Mekah itu sudah ada apa biasanya sampean sing lek numpak kereta gantung apa jeneng iku? Ya kereta gantung ya. Lah sekarang ada dinasti wisata ketika numpak kereta gantung itu, maka di sanalah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketok tekan dhuwur ngono. Nah, terus di tengah perjalanan, ya belum di tengah sih, masih seperapat lah durung sampai. Terkejarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh orang kafir yang bernama siapa? Yang bernama siapa? Yang bernama Sarokoh. Ketika Sarokoh kurang berapa meter nyusuli Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan pedang pun juga sudah dihunus. Lah kok jarannya Sarokoh kaki depannya ambles sehingga akhirnya Sarokoh terpental. Akhirnya Sarokoh tidak berdaya. Setelah tidak berdaya, maka akhirnya minta ampun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, setelah minta ampun, Sarokoh apa langsung masuk Islam di situ apa gimana lupa saya ya.
Selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam teruslah Rasul sallallahu alaihi wasallam perjalanan sampai Madinah. Mekah Madinah itu perjalanan 400-500 kilo. Melampah jalan kaki. Melampah jalan kaki. Masya Allah. Ya Rasulullah rek, yo iyup terus kan gitu. Rasulullah iyup terus. Sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tibalah di kota Madinah dengan disambut oleh para sahabat. Lantunan selawatnya apa? Iya, sholal badru alaina. Ya sak rebanai. Bukan cuman itu. Jadi Banjari kok saking dimudif sejak dulu sudah sejak dulu zaman Rasulullah SAW sudah ada Banjari iku. Dan tari sufi ya pada masa itu juga sudah ada. Tari sufi itu ngapunten banget saking girangi orang yang ditetapkan oleh Rasul SAW cinta saja bisa masuk surga. Cinta saja bisa masuk surga. Ya Rasul, akhirnya Sayyidina Abu Bakar maju. Masa cuma cinta sampean masuk surga? Ya Rasul, Rasulullah Sayyidina Abu Bakar kan matur ngoten. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Rasulullah SAW jawab iya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar muter-muter ini ke kabasa kita kegirangan sampai sekarang dinobatkan menjadi tari gitu. Sayyidina Abu Bakar tidak niat tari tapi saking mencak saking seneng ngambil wong iku mau saking senengi akhirnya Masya Allah sekarang tari sufi. Begitu juga rebana Banjari sejak dulu sudah jadi ojo dibid'ahno tok ae. Titik dibid'ahno. Adzan niku lho rek. Ngaji ku lho rek di depan umum. Sejak dulu dipilih suara yang paling sejak dulu Sayyidina Bilal muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang menandingi suara Sayyidina Bilal. Lah saiki azan lah kok dibid'ah no pisan. Azan iki biyen niku tutuk dek lemang ini ya. Masalah pelataran masjid tutuk ngene, tapi ada menaranya ke atas. Sampai sekarang Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di sandingnya kebun anggurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Taif. Itu sampai sekarang tempat azannya muadzinnya pun ada masih menaranya itu. Masya Allah awet banget. Bayangno dalam Sayyidah Fatimah di Madinah, bukan Sayyidah Fatimah putri Rasul ya, tapi Sayyidah Fatimah cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang tuh masih berdiri kokoh lengkap sak tingkate. Jadi loteng sak sumure. Seandainya nggak dipagere, sumur itu sudah ludes banyune sing diambil terus oleh para jemaah karena tabarukan. Jangankan itu, masjidku ketika Rasul SAW di Taif dilempari oleh orang-orang kafir batu sampai berdarah sehingga akhirnya Rasulullah bersandar di sebuah tempat dan oleh orang-orang kafir mau digelondono batu dari atas yang sampai sekarang batunya masih ada. Ini di sini masjidku dibangun kasih kayu kan biyen kayu-kayu maksudnya apa loteng alate kayu istilahnya. Nah, kayu lho gak ono wong dicuwili. Seperti halnya juga di masjidnya Masjid Ghamamah di Madinah masjidnya Sayyidina Abu Bakar. Kayu ini dicuwili lah roboh. Dan Masya Allah pun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh para sahabat Ansor dengan sholawat. Sahabat Ansor itu ya pimpinan 13 orang itu yang biasa ikut ceramahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat lintas negara ngoten. Pun akhirnya disitulah Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih tempat untuk membangun
masjid yang sampai sekarang dikenal masjid apa? Masjid apa? Masjid Kuba. Terus sejarahnya Masjid Kuba. Setelah nyampe di Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat iku lanang wedok padha nyambut, padha mapak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo diarani haram lagi, bid'ah lagi. Iku ikhtilat iku bainar rijal wan nisa. Lebihan ka ikhtilat. Dan ya. Nyambut kiai, nyambut bunyai. Ojo ngono iku ikhtilat iku bid'ah. Tidak ya, sejak dulu sudah ya le iso karena qadrataqati sebatas kemampuan kita. Kita berbakti kepada Allah SWT sebisa mungkin tapi sebatas kemampuan. Tidak mungkin toh kita mau sama dengan bunyai, kan tidak bisa. Di dalam ngapunten nggih, di dalam taraf ngeramut dhewe tuku wedak yae iso nututi. Ngoten, kendaraane iso nututi. Apalagi sedekah ibadahe. Tidak seperti itu. Qadrataqah sebatas kemampuan. Ngoten, tapi ya kudu diperangi. Pun akhirnya ya podo masalan sampean ki sak kampung uripe sak kampung terus aku nang omahe kampung kono. Mosok sampean gak nyumanggahno aku rono. Hah? Mosok aku gak disemanggahno nang omahe sampean. Kok cek nemene sih lak ngoten. Padahal cuman sebatas aku apalagi Gus Barok lak ngoten akasare. Itu. Jadi podo rebutan. Diampiri dening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul ngendika ngeten, enggak apa jare onta. Apa jare onta iku wis. Onta iku meneng dendi, ya ikulah sing tak panggone. Tibae masyaallah onta tersebut kok malah istirahat di depan dalemi Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Ya, di situ akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendirikan Masjid Kuba. Di mana Masjid Kuba ini Masya Allah, ingin pahala umroh nggak ribet, ya cukup sholat sunnah di Masjid Kuba. Kalau di Madinah, kalau di Mekah kan mau umroh si leren nang Tanim dhisik mikot atau nang Jironah mikot atau ya Lamlam mikot atau Dzulhulaifah mikot kan gitu. Lek nang Madinah enggak. Cukup wudu teko omah suci budhalo nang Masjid Kuba sunah 2 rakaat wis padha ganjarane ambek umroh. Masya, itulah hebatnya Rasulullah SAW, itulah hebatnya kota Madinah. Madinah itu semakin tahun barokahnya semakin berlipat dan melebihi kota Mekah. Kalau kota Mekah tidak berlipat ganda, tetap seperti sedulu sedia kala yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Madinah lentur, semakin bertambah dan bertambah. Itulah Madinah. Penghuninya pun juga Masya Allah lemah lembut. Madinah itu lemah lembut, beda dengan di Mekah penghuninya kasar. Loh, aku kok cerita iki ya pas kelambian iki ya wis ndak apa-apa lah. Semoga semuanya ditakdirkan suan Mekah Madinah. Amin Allahumma. Ya Allah. Di Mekah, di Madinah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberi fatwa istilahnya yang
memberi fatwa bahwa orang-orang Mekah yang ke Madinah dan disambut oleh orang-orang Madinah ini bukan orang lah, tapi bersaudara. Akhirnya lah wong Madinah ngono rek. Langsung mawon, siap ya Rasul. Pokoknya gak apa yang disabdakan Rasul SAW, orang Madinah langsung taslim tanpa bantah. Siap ya Rasul. Akhirnya orang-orang Mekah yang nggak punya rumah diparingi rumah, yang nggak punya istri diparingi istri. Kan orang-orang Arab itu istrinya banyak-banyak. Gitu. Ya banyak pun ya sebatas ya 4 deh. Ya sampai sekarang cuman istri aku masih 1. Padahal Arab-Arab mereka nikah pian tiba terus mengharap. Nggak ada yang SMS tat monggo teng griya kan saya ngono ya ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Gitu. Maka antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor tidak ada yang berbeda pendapat, hanya berbeda pendapatan. Allah. Jadi sejarahnya seperti itu kita ini. Kalian di sini berangkat ke sini ada yang kenalkah? Tapi nanti ketika dulu waktu itu sampean mewek nangis dilungkas lagi sekapi boyong lah wegah istilahnya untuk meninggalkan tempat ini. Nggih boten kangen akan teman-teman. Karena Masya Allah teman di pondok itu Masya ini cariin sampeanku tawarab anil awtani fi talabil ula wa safir fa fil asfari khamsu fawaidi. Terus apa? Alalah taklim tafarujuhan min waqti sabu ma'isatin wa ilmin wa adabin wa suhbatu majidin lah. Teman setia itu hanya ketemunya di pondok. Oh ternyata tiba teman setianya di balik tembok ya. Oh di balik pagar. Saya gitu. Oh iya di balik dalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini sangat mukhalif antara kaum Muhajirin dan kaum sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Makanya sahabat Ansor ngapunten di dalam takdimnya sahabat Ansor tidak ada yang menjadi khulafaur rasyidin. Ya. Di dalam takdimnya akhlaknya sahabat Ansor tidak ada yang menjadi khulafaur rasyidin. Kenapa? Karena yang lebih dulu adalah orang-orang Mekkah, yakni yang masuk Islam pertama, yaitulah yang harus menjadi pemimpin. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar jadi pemimpin pertama atas arahan Rasul SAW. Sayyidina Umar aklamasi pemilihan, Sayyidina Utsman tunjukan, Sayyidina Ali pilihan. Yang pada masa Sayyidina sebenarnya pada masa Sayyidina Umar ada nama-nama yang disodorkan untuk jadi khalifah. Namun akhirnya dengan segala kerendahan hatinya maka diberikanlah kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Di kaum Muhajirin, kaum Ansor itu adalah disinilah kekuatan Islam yang valid, kekuatan Islam yang menjadi kekuatan yang elit. Terbukti pada tahun berikutnya adalah ada perang Badar. Di mana perang Badar, Masya Allah bergelimanglah kesuksesan umat Islam, keluar dari kitab ya. Namun Masya Allah ketika perang Uhud Islam gak kalah. Kenapa kok kalah? Karena
silau sama harta dan perempuan. Ya, terutamanya di sana harta. Karena ghanimahnya Masya Allah. Waktu itu kan Khalid bin Walid masih masih kafir. Dan pemimpin berikutnya adalah Khalid bin Walid. Melihat umat Islam pasukan pemanah yang 50 itu turun, akhirnya Khalid bin Walid berputar arah menempati posisi itu. Padahal sudah dipesan di Rasul SAW, apapun yang terjadi jangan sampai itu turun. Kaptennya adalah Sayyidina Hamzah, sehingga akhirnya Sayyidina Hamzah hanya sendirian, sehingga akhirnya Sayyidina Hamzah terbunuh oleh Wahsy. Masya Allah, Wahsy gue ketika kafir membunuh orang Islam kebanggaan, ketika Islam juga membunuh orang kafir kebanggaan orang kafir maksudnya. Namun demikian tidak pernah ditinggali dini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya karena sakit hati, karena paman dah dibunuh. Bukannya tidak senang karena dia masuk Islam, tapi karena istilahnya sakit hati, paman dibadi. Jadi biasa Rasulullah SAW itu kan manusiawi, cemburu, iya. Kepada istri Rasul paling cemburu, paling sayang kepada siapa? Iya, setelah Sayyidah Khadijah. Kalau Sayyidah Khadijah kan sendirian. Sebenarnya kepada Sayyidah Sofiyah. Karena Sayyidah Sofiyah itu paling cantik. Kepada Sayyidah Aisyah itu kan ya karena manjanya kan gitu. Kenapa kok manja? Karena ada bidikan di belakang itu. Apa? Adalah rujukannya para perempuan terutama setelah Rasulullah SAW sedo. Gitu bidikannya. Jadi semua Rasulullah SAW menikah itu karena ada tujuan. Tujuannya apa? Yaitu mau. Dan sampun. Selanjutnya untuk tadi itu Rasulullah SAW nyampe di Madinah pada hari Senin. Ini tahun hijrah belum tercatat, Mbak. Hari Senin tanggal berapa? Tanggal bulan apa? Rabiul Awal. Semuanya Rasul SAW itu adalah di bulan Rabiul Awal. Rata-rata gitu ya. Rabiul Awal. Kenapa? Karena Rasulullah lahir di Rabiul Awal. Sampai-sampai Rasulullah setiap hari Senin puasa. Syukur kepada Allah atas dilahirkannya ke muka bumi. Tuh, bukan setahun sekali. Kalau kita bukan puasa tapi bancaan setahun sekali. Ini ulang tahun apakah bid'ah? Tidak. Oh, siti bid'ah. Oh, Rasulullah ya ulang tahun setiap minggu sekali. Lah ngoten, ya Rasul jenengan kok poso Senin apa sih? Iya, saya senang puasa Senin karena saya dilahirkan di hari Senin. Kok poso Kamis ya Rasul? Iya, karena setiap Kamis ini diangkatnya Rasul SAW atau di Isra-nya amal-amali diperlihatkan. Makanya cari bahasa kini lagu itu saben malam Jumat wong kubur mulai nang omah. Ini sampean diparani mbak-mbak titikin, waduh anakku masuk di pondok kok nakale kaya iki wis mangkele gak karuan. Iki sing di pondok sak gelem maca Fatihah iki. Apa ning kok les boyong. Allah. Gitu nggih. Pen, ringkasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di Mekah. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu mulai umur
Berapa? Mulai umur berapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Mekah mulai umur berapa? Mulai umur berapa? Hah? Mulai umur 53. Ya mulai lahir bayi. Oh mulai itu berapa? Mulai umur berapa? Rasulullah ada di Mekah, tinggal di Mekah mulai umur berapa? Mulai? Ya mulai lahir. Mungkin betul? Hah? Pun keluar dulu. Ada solawatan, salatullah ala tahal yamani. Kan ngoten nggih. Cik sebelumnya. Menurut sampean artinya piye? Salatullah ala tahal yamani. Iya wis iki coba. Wis ngomong ae saja sakar bisa pahami sampeyan. Ndak usah maksa. Ya, Pak? Rahman Rahimnya Allah SWT kepada Toha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Al-Yamani. Hah? Wah, kira wong kari muni ngono tok e. Kabeh nolak bener e, kira bener. Makanya saya membuat judul YouTube bahkan murtad jika meyakininya. Meyakini bahwa ada Rasul sallallahu alaihi wasallam selain yang dilahirkan di Mekah. Karena mauliduhu di Makkah kata baca dah. Wa hijratuhu terus. Wa sultanuhu bisyam. Adakah bil Yaman? Tidak ada. Gitu. Ya kalau Yaman arti lain, ya tidak usah dijelaskan, tidak usah Kenapa? Karena yang saya maksud di sini adalah orang umum. Karena waktu itu saya sempat tanya, apa artinya sholatullah ala tahal Yamani? Ya Rasulullah yang dari Yaman. Lah Yaman ini kan Yaman. Gini betul? Oh kak muni lo mau. Nah gitu. Ya karena itu yang dimaksud bukan negara, bukan. Karena Rasulullah itu ya maulidu di Makkah, hijratuhu Madinah wa sultanuhu iku titik. Adapun al-Yamani arti lain iku tidak dibahas di dalam YouTube saya itu. Akhirnya saya dipai wong akeh, Masya Allah. Ngaji tafsir sing kenapa anu. Oh, sampean jangan terpancing ambil judul. Rungokno ta lah. Akhirnya ngekei jempol. Dan pun tak tutup dulu, sudah 33 menit ya. Mungkin barokah manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kasaman kata syuting. Assalamualaikum.